Hari ke-21 operasi Tufan Al-Aqsa, posisi Israel di perbatasan Lebanon saat ini dinilai genting. Pasalnya 30.000 rudal jarak jauh Hizbullah disebut dapat menjangkau wilayah pendudukan. Media-media rezim Zionis mengatakan para pejabat pemerintah Tel Aviv meyakini bahwa pasukan rezim sekarang tidak memiliki kemampuan memadai untuk melawan Hizbullah. Pasalnya, militan dari Lebanon itu dinilai mengetahui rencana serangan Israel. Hizbullah kemungkinan sudah mempersiapkan serangan balasan untuk menggagalkan langkah Zionis. Kelompok militan yang diduga didukung oleh Iran ini disebut memiliki sedikitnya 30.000 rudal jarak jauh. Rudal itu disinyalir dapat dengan mudah menjangkau area Gusdan dan daerah selatan area ini dengan hulu ledak berbobot setengah ton atau lebih. Sementara media-media Zionis mengakui bahwa Israel dalam 75 tahun terakhir tidak pernah mendapat ancaman semacam ini seperti yang dilakukan oleh Hamas. Serangan Hamas ke Israel mulai memasuki gelombang baru. Serangan roket Muqawamah Palestina di Gaza dilaporkan ditembakkan ke Tel Aviv. Tak hanya ke Tel Aviv, pejuang Muqawamah juga menembakkan roket ke wilayah lain di Israel. Wilayah Quds pendudukan, Jaffa, dan wilayah tengah Palestina pendudukan turut menjadi serangan. Sirine serangan roket telah dibunyikan di Tel Aviv, Holon, Lod, Rishon LeZion, Ramat Hasaron, Ramat Gan, Beit Dagan, Givatayim, Or Yehuda, Khifar Habat, dan Bandara Ben Gurion. Brigadir Al-Hassam mengumumkan serangan roket ini sebagai balasan atas kejahatan rezim Zionis terhadap warga Gaza. Kanal 12 televisi Israel melaporkan sedikitnya 10 roket ditembakkan dari Gaza ke arah Gus dan Tel Aviv. Selain itu, sumber Ibrani mengonfirmasi jatuhnya sejumlah roket ke kawasan Rehovot di selatan Tel Aviv. Florida dikabarkan tengah mengirim bantuan militer ke Israel, namun kabar tersebut langsung dibantah oleh Konsul Jenderal Israel di Miami. Kabar pengiriman senjata ini disampaikan oleh kantor Gubernur Florida, Ron DeSantis, pada Kamis 26 Oktober 2023. Pihaknya telah mengirim drone, pelindung tubuh, dan helm. Pengangkutan bantuan militer tersebut dilakukan menggunakan pemasok swasta. Seorang juru bicara gubernur mengatakan kepada media Amerika Serikat bahwa pengiriman tersebut dilakukan atas permintaan Konsul Jenderal Israel di Miami, Maur Elbaz Starinsky. Selain senjata, pesawat kargo Florida juga mengirimkan perlengkapan kesehatan untuk rumah sakit. Namun Elbaz Starinsky membantah kabar itu. Ia mengaku bahwa permintaan seperti itu tidak pernah dipenuhinya. Bahkan menurutnya selama ini pihaknya tak pernah melakukan komunikasi mengenai pengiriman senjata atau amunisi. Sebelumnya Amerika Serikat juga telah mengirimkan kapal induknya ke Israel. Bahkan Jerman juga disebut akan mengirim pasukan elit untuk membantu warganya yang disandra di Gaza. Sebagian besar warga sipil Israel memprotes invasi darat yang digaungkan rezim Zionis ke jalur Gaza. Namun lantaran dinilai mengganggu kinerja petugas keamanan, pemerintah Israel akan mengizinkan polisi untuk menembak langsung warganya yang melakukan protes. Tembakan itu diizinkan terhadap warga yang melakukan protes dengan memblokir jalan atau pintu kota-kota. Berdasarkan aturan baru, polisi hanya memerlukan izin dari perwira senior sebelum melakukan penembakan untuk membunuh. Jaksa Agung Israel, Gali Baharaf Miara, telah setuju untuk mempercepat undang-undang tersebut. Paling cepat aturan tersebut akan disosialisasikan akhir minggu ini. Sementara pelonggaran aturan tembakan langsung ini diusulkan oleh Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir. Aturan ini disebut diusulkan sebelum serangan mendadak Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Ben menyebut penting mengubah aturan tersebut.
Tujuannya untuk melindungi petugas dan mereka menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Selain itu, pemimpin polisi dan Kementerian Keamanan Nasional khawatir bahwa warga Israel keturunan Arab dapat memblokir konvoi tentara jika terjadi peningkatan militer dengan Hamas ataupun Hizbullah di Lebanon. Wakil Ketua Hizbullah Sheikh Naim Hassem bertemu dengan delegasi dari Parlemen Iran. Keduanya memperingatkan Amerika Serikat dan Israel yang tak kunjung menghentikan agresi ke Gaza. Hassem meyakini operasi Banjir Al-Aqsa adalah kekalahan besar bagi Israel. Kekalahan tersebut akan menjadi sejarah baru bagi rezim Zionis. Menurutnya, Israel tak bisa menang jika terus melakukan pembunuhan terhadap warga sipil. Hassem menilai tindakan militer Israel tersebut sebagai tindakan pengecut dan lemah. Menurutnya, serangan militer Israel di medan perang mencerminkan keraguan. Bahkan para militer Israel tersebut dinilai ketakutan terhadap pertempuran darat. Pasalnya, kelompok perlawanan disebut terus menunjukkan keteguhan dalam menggempur musuh. Pemimpin Hizbullah itu lantas memperingatkan Amerika dan Israel. Disebutnya akan ada kejadian tak terduga jika agresi di Gaza terus berlanjut. Kepemimpinan Hizbullah dilaporkan telah mengubah taktik militernya terkait serangan ke Israel. Nantinya hanya akan ada 2 pejuang Hizbullah yang akan melakukan serangan. Kabar ini disampaikan oleh media setempat pada Jumat 27 Oktober 2023. Pasukan yang melakukan serangan tak lagi banyak, melainkan hanya 2 pejuang. Namun tak dijelaskan 2 pejuang yang dimaksud adalah 2 kompi atau bukan. Nantinya kedua pejuang Hizbullah tersebut akan melakukan serangan rudal anti-tank terhadap Israel. Menurut keterangan sumber, banyak dari para militan yang ingin terjun ke garis depan untuk mengarahkan perlawanan ke musuh. Meskipun mereka mengetahui kemungkinan untuk kembali dalam kondisi hidup kecil. Hingga saat ini ada sekitar 50 anggota Hizbullah yang dilaporkan telah terbunuh oleh tembakan Israel sejak konflik Hamas dengan Israel pecah. Saat ini perbatasan selatan Lebanon telah menjadi tempat terjadinya saling balas dendam antara Israel dan Hizbullah selama 3 minggu terakhir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.